Shalom, cinta nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu merancang yang baik, Tuhan yang selalu melakukan yang baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang baik yang kami yakin Tuhan sediakan dan Tuhan akan lakukan dan Tuhan terus-menerus lakukan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus pimpin renungan kami saat ini, pimpin dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Saudara semuanya, perenungan pada siang hari ini saya berikan judul mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Mengalami dan merasakan itu menjadi satu paket yang mau saya sampaikan dalam perenungan kali ini. Maksud saya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa mengalami dan merasakan. Karena tidak sedikit orang yang sebenarnya mengalami kuasa Tuhan, tetapi tidak merasa bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Padahal sampai saat ini kita ada, sampai saat ini kita bertahan dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai masalah, dalam berbagai kesulitan. Kita meyakini itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu rumit, yang begitu kompleks, yang begitu sulit untuk kita pecahkan, pada akhirnya kita mampu. Itu karena kuasa Tuhan yang menolong memampukan kita. Tapi terkadang banyak atau ada orang-orang yang tidak merasa bahwa, tidak menyadari bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sebaliknya, ada banyak orang-orang yang terkadang juga merasa bahwa itu adalah kuasa Tuhan, tapi mungkin bahkan bisa dikatakan itu sebenarnya bukan kuasa Tuhan. Saya pernah mendengar orang-orang yang bercerita ya, ketika mengalami satu masalah, sakit, penyakit, bahkan mengalami satu peristiwa keadaan yang memang benar-benar sulit, dan akhirnya orang itu mengatakan bahwa dia ditolong merasakan kuasa Tuhan, dan menurut orang tersebut Tuhan bekerja melalui pribadi-pribadi yang membantu orang tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Tapi pribadi tersebut dan orang yang menolong justru menggunakan, dan kita secara umum, orang secara umum mengetahui bahwa orang itu menggunakan kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa di luar Tuhan. Ya, bahasa mudahnya ya, banyak orang yang merasa itu ditolong, bahkan mengatakan pertolongan Tuhan, tapi mereka mendapatkan itu melalui kuasa-kuasa ya, yang digunakan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang pinter lah, disebut sebagai orang yang punya kuasa, punya kemampuan ya. Jadi bahkan mengandalkan kuasa-kuasa lain, termasuk benda-benda yang dianggap punya kuasa, dan itu orang mengatakan Tuhan bekerja melalui hal-hal seperti itu, dan orang itu merasakan bahwa itulah kuasa Tuhan. Jadi ada orang yang mengalami kuasa Tuhan tapi tidak merasakan, ada orang yang merasakan atau mengatakan bahwa itu kuasa Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Ada juga orang yang bercerita menyampaikan kesaksiannya dulu bahwa dia berdoa ya, ketika dia disakiti oleh orang lain, ya, orang memperlakukan dia secara jahat, dia dijahati oleh orang lain, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya orang yang menjahati akhirnya mengalami kecelakaan, dan dia mengatakan itulah kuasa Tuhan. Ya, seolah-olah bahwa Tuhan menjawab doanya yang mengharapkan orang lain
ya mengalami hal yang buruk karena sudah menyakiti dirinya. Padahal kalau kita belajar secara penuh, secara utuh, ya kita meyakini nggak mungkin Tuhan menjawab doa kita ketika kita ingin orang lain mengalami hal yang buruk. Itu bertentangan dengan hakikat dan karakter Allah sendiri. Ya, ketika kita berpikir, ketika kita berdoa tentang yang jahat terhadap orang lain dan Tuhan menjawab itu. Tapi tidak sedikit ya orang-orang yang berpikir seperti itu. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, dari kisah ini, kisah bagaimana Paulus menyampaikan pengalamannya kepada jemaat di kota Korintus, bahwa dia pernah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sudah 3 kali berdoa, berseru. Ini menunjukkan sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh Paulus itu berdoa, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Nah, dari ini pembacaan ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Yang pertama, supaya kita mengalami dan merasakan kuasa Tuhan, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ayat yang ke-8, Paulus berdoa, Tuhan tidak mengabulkan. Bahkan ayat yang ke-9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, Rasul Paulus ketika mendengarkan jawaban Tuhan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sudah tidak dikabulkan, Paulus tidak menjadi marah, Paulus tidak menjadi ngambek, Paulus tidak lagi menjadi orang yang akhirnya meninggalkan dan merasa dikecewakan oleh Tuhan. Enggak, karena Paulus sadar dan menerima bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Jadi kalau kita mau merasakan dan mengalami kuasa Tuhan, kita juga belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan secara penuh atas hidup kita. Ketika kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, ketika kita berdoa, tapi Tuhan enggak jawab sesuai dengan keinginan kita, kita tetap bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Karena kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi yang pertama, kita harus mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, supaya kita bisa merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan, yang kedua kita mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita. Dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, kata Rasul Paulus. Jadi ketika Tuhan mengatakan cukup sudah, karena dalam kelemahan kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna, Paulus tidak marah, Paulus tidak ngambek. Tapi dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah. Paulus mengakui, Paulus menyadari ya akan keterbatasannya, akan kelemahannya. Karena aku senang dan rela dalam kelemahan.
Paulus menyadari Tuhan berdaulat atas hidupnya. Yang kedua, Paulus menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya. Dan ketika Paulus menyadari keterbatasan dirinya, dia akan merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan menjadi semakin nyata, akan menjadi semakin terlihat dan dirasakan oleh Rasul Paulus ketika Paulus mau mengakui kelemahannya. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan, ya, kita harus bersedia diubahkan oleh Tuhan. Kita harus bersedia mengalami proses perubahan dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang ketika berdoa kepada Tuhan maunya bukan diubah tapi diganti. Ya, ketika kita punya masalah, kita bergumul, sering dalam pikiran ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan mengganti situasi yang kita hadapi. Masalah itu tiba-tiba langsung hilang, persoalan itu tiba-tiba langsung selesai. Ya, keadaan yang buruk Tuhan ganti menjadi baik, tetapi tidak mau mengalami perubahan atau diubahkan oleh Tuhan. Fokusnya kondisi, keadaan, situasi yang berubah, tapi bukan dirinya yang berubah. Kalau di sini Rasul Paulus justru dia menyadari kelemahannya dan dia mau diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa dan merasakan kuasa Tuhan, mari kita belajar ya untuk diubahkan oleh Tuhan, mengalami perubahan. Jangan menuntut situasinya yang diganti, kondisinya, keadaan yang diganti oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar, kita ubah ya, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bersikap, karakter kita minta supaya Tuhan ubahkan, Tuhan proses. Maka kita semakin hari semakin merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Bukan minta orang lain yang diubah. Kadang ketika kita mengalami konflik dengan orang lain, selalu kita berpikir berdoa supaya orang lain yang diubah, kondisinya yang diganti. Orang yang tadinya benci pengennya langsung berubah menjadi orang itu nggak benci kepada kita. Orang yang tadinya nggak baik langsung diganti ya, situasinya menjadi orang itu baik kepada kita. Tapi lupa, harusnya justru kita yang mengalami perubahan, kita yang memberi diri untuk diubah oleh Tuhan. Nah, ketika kita memberi diri diubah oleh Tuhan, kita mengalami perubahan dari Tuhan, maka kita akan merasakan dan mengalami kuasa-kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan merasakan kuasa Tuhan? Yang pertama, kita akui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita akui kelemahan kita. Dan yang ketiga, kita mau diubah oleh Tuhan. Jangan fokus kepada orang lain, kepada kondisi, keadaan, tapi fokuslah pada diri kita supaya Tuhan terus bekerja mengubah hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan sederhana yang Tuhan Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan mampukan, Tuhan tolong supaya dalam setiap langkah hidup kami terus mengalami dan merasakan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk renungan singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.